Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Suyatmi, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Subah, Kabupaten Sambas. Pada kali ini akan memberikan kesimpulan modul 1.1 mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan berbeda dengan pengajaran. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah dalam kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Atau bisa disingkat bahwa pengajaran itu merupakan transfer ilmu pengetahuan. Sedangkan pendidikan merupakan upaya memberi tuntunan terhadap segala kodrat terhadap anak agar dia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan juga merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tuntunan. Pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Pendidikan juga menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan dan diwariskan. Pendidikan berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berhubungan dengan sifat dan bentuk di mana lingkungan siswa berada, sedangkan kodrat zaman berhubungan dengan isi dan irama. Jadi, dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa kepentingan anak didik baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk, isi dan irama hidup dan penghidupannya hendaknya selalu disesuaikan dengan asas dasar hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Selain pemikiran pendidikan di atas, pendidikan juga tidak bisa dipisahkan dengan budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta atau ranah kognitif, rasa merupakan ranah afektif, dan karsa yang merupakan ranah psikomotorik. Tempat bersemaiannya budi pekerti adalah keluarga, sehingga pendidikan di sekolah tidak bisa lepas dengan pendidikan keluarga, sehingga sekolah harus berkolaborasi atau bekerja sama dengan orang tua siswa. Selain keluarga, pendidikan tidak bisa dipisahkan dengan seorang guru. Peran guru di sini merupakan pamong di sekolah yang menuntun laku seorang murid dengan mengedepankan filosofi trilaku ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tutwuri handayani. Seorang guru juga bisa diibaratkan layaknya petani.
petani tidak bisa mengubah kodrat tanaman. Misalnya, tanaman jagung akan tetap tumbuh menjadi jagung, tetapi petani bisa mengubah tumbuh kembangnya jagung sehingga bisa menghasilkan buah yang unggul. Demikian juga dengan seorang guru tidak bisa mengubah kodrat seorang anak, tetapi bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak sehingga bisa menjadi manusia yang nantinya akan hidup selamat dan bahagia di masyarakat. Saya merasa bersyukur diberi kesempatan untuk bisa belajar modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya cenderung memandang murid bagaikan kertas kosong yang bisa ditulisi sesuai keinginan saya selaku guru. Kemudian saya juga memandang murid bagaikan kayu yang bisa dipahat dan dibentuk semau seorang guru. Kemudian murid juga tidak perlu didengar kata-katanya, tidak perlu dituruti keinginannya, dan apa yang menjadi keinginannya tidak memiliki makna. Namun, setelah mempelajari modul 1.1, saya pribadi menjadi lebih memahami makna pendidikan, sehingga cara memandang dan memperlakukan murid menjadi berubah. Perubahan tersebut berimbas ke proses pembelajaran di kelas dengan menghadirkan metode dan model pembelajaran yang lebih berpihak kepada murid. Perubahan pemahaman terhadap filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara juga semoga berimbas ke sekolah dengan adanya mulai pembiasaan laku baik di lingkungan sekolah. Dan setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya akan menerapkan model pembelajaran yang kooperatif dan berpihak kepada murid. Juga lebih menghargai murid untuk menuntun pembentukan budi pekertinya dengan mempertebal kesabaran saya sebagai seorang guru. Demikian kesimpulan saya terhadap modul 1.1. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.